Halo, ketemu lagi kita pada pertemuan ke-6 ini. Kita akan bicara tentang perubahan makna. Makna itu berasal dari bahasa daerah. Misalnya seperti beberapa bahasa daerah yang seni itu bermakna halus, air, seni atau air kencing. Nah, kemudian ada percakapan, kecakapan untuk membuat sesuatu yang elok atau indah. Nah, kosakata ini dirasakan tidak layak diucapkan sehingga akhirnya orang memilih atau mengganti kata-kata tersebut. Jadi perubahan makna dapat terjadi akibat lingkungan juga. Kata yang dipakai dalam lingkungan tertentu itu misalnya sama dengan makna yang dipakai oleh lingkungan lainnya. Seperti kalau kita melihat kata cetak gitu ya, itu yang bila kita lihat pada lingkungan media cetak itu selalu dihubungkan dengan tinta, huruf, dan kertas. Tapi berbeda pada pemain bola misalnya. Contohnya, buku itu dicetak di balai pustaka. Cetakan batu-batu itu besar-besar. Nah, itu beda lagi. Kemudian ada kalimat dokter banyak mencetak uang. Nah, kemudian yang terakhir, Ali mencetak 5 gol dalam pertandingan itu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kata cetak memiliki berbagai makna, tergantung dengan pemakaiannya. Nah, ada yang kedua, ada perubahan makna akibat pertukaran tanggapan indera. Di sini ada sinestesi ya, itu istilah yang digunakan untuk melihat perubahan makna akibat pertukaran indera. Sinestesi ini berasal dari kata Yunani yang berarti sun atau makna atau sama, kemudian estekos yang bermakna nampak. Jadi ada pertukaran indera yang dimaksud di sini adalah indera pendengar. Nah, indera penglihat juga dan indera perasa dan indera penglihat ini contohnya misalnya terjadi perubahan pada tangkapan panca indera kita. Nah, kemudian ada pergeseran makna. Pergeseran makna ini berkembang melalui perubahan, perluasan, penyempitan atau pergeseran. Pergeseran makna terjadi pada kata-kata seperti frasa, kemudian dalam bahasa Indonesia ini ada semacam kecenderungan untuk memperhalus atau eufemisme. Caranya orang mengganti simbol lambangnya dengan kata baru sehingga maknanya menjadi bergeser. Nah, makna juga bisa terjadi pada kata-kata perubahan makna pada kata-kata yang dianggap memiliki atau menyinggung perasaan seorang sehingga akhirnya orang memiliki atau mengubah maknanya. Contoh misalnya bui tahanan itu menjadi pada lembaga pemasyarakatan misalnya itu berbeda bui di lautan ya. Kemudian dipecat itu memiliki makna diberhentikan atau di PHK. Kemudian untuk memperhalusnya orang mengganti kata dipecat dengan dirumahkan atau dibui ditangkap itu dengan kata dibui. Kemudian sogok menyogok itu yang menjadi pungli ya, berubah itu menjadi kata penyalahgunaan wewenang. Kemudian ya, komersialisasi jabatan gitu ya untuk kata upeti. Dan kemudian ada perubahan lainnya misalnya pada tangkapan indera tadi ya, itu perubahan misalnya pada alat pendengaran kita. Jadi kalau kata di sini misalnya seperti pungli tadi ya, kemudian komersialisasi jabatan itu untuk upeti, untuk sogokan, kemudian atau penyalahgunaan wewenang gitu ya. Kita bisa lihat juga di tengah masyarakat mungkin ada lagi kosakata lain dan di media massa itu cukup banyak berkembang gitu ya. Kosakata baru yang mungkin ternyata maknanya pun berbeda gitu ya, sudah terjadi pergeseran atau perubahan makna. Pada pertemuan ke-6 ini ada perubahan makna pada kata seni. Maknanya halus, air seni, atau kecakapan membuat sesuatu yang elok atau indah. Nah, sekarang coba kalian jelaskan penggunaannya dalam bentuk kata dan jelaskan perubahan maknanya. Setelah ini akan kita diskusikan bersama. Itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Silahkan diamati lingkungan kita, bahasa yang digunakan di media, bagaimana terjadinya pergeseran saat ini. Sampai ketemu lagi.